Halo semua, video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara penulisan JavaScript pada HTML. Nah, di sini cara penulisan JavaScript ada 3 cara. Yang pertama secara inline, di mana kita dapat menyisipkan langsung kode JavaScript pada tag HTML. Kemudian cara yang kedua yaitu secara internal, di mana kita dapat menempatkan kode JavaScript di dalam tag head atau tag body. Kemudian cara yang ketiga yaitu secara eksternal, di mana kita dapat menempatkan kode JavaScript pada file tersendiri dengan ekstensi .js, kemudian kita hubungkan file tersebut dengan file HTML. Oke, kita langsung coba saja ketiga cara penulisan JavaScript tersebut. Silahkan dibuka Visual Studio Code atau editor lainnya. Kemudian saya buat file baru dengan nama index.html. Selanjutnya saya tambahkan HTML.25 untuk menampilkan struktur dasar dari HTML-nya. Selanjutnya saya ubah title-nya JavaScript. Kemudian kita coba buat satu paragraf di sini. Misalnya saya beri nama paragrafnya salam. Selanjutnya saya buat satu button di sini. Misalnya saya kasih nama BTN Salam. Kemudian saya tambahkan atribut onClick. Jadi kalau button BTN Salam ini ditekan, nanti apa yang akan dilakukan? Nah, di sini value dari onClick ini kita bisa menambahkan kode JavaScript-nya. Misalnya ada kode document.getElementById. Kemudian ID-nya kita ambil salam. Ya, ini fungsinya untuk mengambil elemen dengan ID salam. Kemudian saya tambahkan property inner HTML. Nah, property inner HTML ini fungsinya untuk menyisipkan teks ke dalam elemen P ini, PID salam. Misalnya, selamat pagi. Jadi kalau kita tekan BTN salam, nanti selamat pagi akan tampil di sini, di antara tag P ini. Oke, saya coba simpan. Kemudian kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, di sini saya pakai live server yang ada pada Visual Studio Code. Saya coba atur dulu tampilannya. Ini saya coba kecilkan. Di sini saya coba tekan BTN salam. Nah, nanti tampil selamat pagi. Nah, kita coba inspect elemen dari teks selamat pagi tersebut. Nah, kalau kita lihat elemen PID salam, di dalamnya akan berisi selamat pagi. Nah, ini fungsi dari inner.html tadi, di mana kita menyisipkan teks selamat pagi ke dalam elemen PID salam. Nah, ini untuk cara penulisan JavaScript secara inline. JavaScript inline. Selanjutnya, kita coba penulisan JavaScript secara internal. Nah, untuk penulisan JavaScript secara internal, kita bisa menempatkannya di dalam tag head atau bisa juga di dalam tag body. Nah, di sini kita coba menempatkannya di dalam tag body saja dan disyaratkan dibuat di atas penutup dari bodinya. Nah, di sini kita tambahkan tag script. Kemudian saya buat satu function nama misalnya. Nah, nanti function nama ini akan
memanggil dokumen getElementById, kemudian inner HTML. ID-nya kita tambahkan dulu, misalnya nama. Nanti kita buat juga elemen PID nama di atas ini. Kemudian kita coba isi. Nama saya misalnya Ahmad. Selanjutnya kita buat PID nama. Satu lagi kita buat button untuk memanggil function nama yang ada di JavaScript internal ini. Misalnya saya kasih btn nama, on click, kita panggil functionnya, function nama. Nah, kalau button nama ini ditekan, nanti nama saya Ahmad ini akan disisipkan ke dalam elemen PID nama ini. Kita coba simpan. Kemudian saya tekan btn nama, nanti munculnya nama saya Ahmad. Ini ya, akan ada di dalam PID nama saya Ahmadnya. Kemudian kalau saya tekan btn salam, nanti muncul selamat pagi. Nah, ini contoh penulisan JavaScript secara internal. Kemudian satu lagi, penulisan JavaScript secara eksternal, di mana kita dapat membuat satu file baru. Misalnya saya kasih nama script.js. Nah, nantinya kode-kode JavaScript-nya kita tempatkan di dalam file script.js ini. Misalnya di sini saya buat satu function lagi, function mata kuliah. Kemudian saya tambahkan dokumen getElementById. Misalnya ID-nya saya kasih nama MK, inner HTML, pemrograman web. Selanjutnya, kita hubungkan file script.js ini ke dalam file index.html. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Caranya di sini kita tambahkan script.2src. Nanti ada pilihan sumbernya di mana, filenya ada di mana, file JS-nya. Nah, tadi nama filenya script.js. Nah, ini untuk menghubungkan file JS dengan file HTML. Di sini saya buat dulu keterangan JavaScript eksternal. Nah, selanjutnya kita coba panggil function yang ada di dalam script.js tadi. Misalnya saya buat satu button lagi, button on click. Tadi nama functionnya MK. Kemudian saya buat PID. Functionnya mata kuliah, sementara ID-nya MK. Functionnya mata kuliah. Di sini saya ubah dulu, button on click mata kuliah, kemudian PID-nya MK. Nah, di sini kalau kita tekan btn mata kuliah, akan tampil pemrograman web. Kalau kita tekan lagi nama, nanti akan tampil nama saya Ahmad. Kalau kita tekan btn salam, nanti muncul selamat pagi. Akan tampil selamat pagi. Nah, demikian cara penulisan JavaScript pada HTML. Terima kasih.